Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menghitung terjunan primer dan sekunder, langkah selanjutnya adalah kita menghitung analisis frekuensi. Untuk analisis frekuensi ini, teman-teman bisa dilihat format tabelnya seperti ini. Lalu di sini adalah pemilihan jenis saluran, perhitungan G kuadrat, nilai batasan, tabel probabilitas distribusi log persen 3, dan ini adalah periode untuk menghitung debit rancangan. Langkah yang pertama adalah kita menyesuaikan untuk tabel yang terlebih dahulu. Di sini untuk tahunnya menyesuaikan dari punya kalian ya. Tahun ini sampai tahun ke-10 itu berapa. Lalu untuk nilai XI-nya di sini adalah sebagai berikut: 65, 55,1 sampai 84,2. Dan untuk ketentuannya adalah 3,3 dikali nomor kelompok kalian. Saya kalau ini kelompok 1 gitu loh. 3,3 dikali, misal ini punya saya kelompok 8, jadi 3,3 kali 8. Ini seperti ini. Khusus untuk kelompok 10 juga 3,3 dikali 10. Seperti itu. Lalu di sini untuk SI pakainya adalah penjumlahan dari XI ini dan XI yang sudah dikalikan nomor kelompok kalian. Jadi di sini 91,4 sampai 110,6. Setelah itu nilai ini dimasukkan ke dalam nilai ini, ke dalam tabel parameter statistik distribusi normal dan Gumbel. Lalu di sini ada kita setelah kita ngambil angka dari XI pakai ini, lalu kita menghitung jumlahnya ada berapa, lalu kita rata-ratakan, jadi dibagi 10. Langkah selanjutnya adalah XI min XI rata. Jadi XI ini dikurangin X rata. Nah, seperti ini. Lalu ini XI min XI rata dipangkat 2. Ini dipangkat 3 dan ini dipangkat 4. Ke bawahnya juga sama seperti berikut ini. Setelah itu jangan lupa di jumlah dan dirata-ratakan. Lalu kita menghitung standar deviasi. Untuk menghitung standar deviasi menggunakan rumus sebagai berikut yang sudah tertera di dalam Excel ini, yaitu akar 1/n-1 lalu jumlah dari n dikalikan XI min X rata pangkat 2, atau ya lalu ditemukan hasilnya itu 14,239. Untuk koefisien varian atau CV yaitu standar deviasi dibagi X rata. Untuk skewness atau nilai CS yaitu menggunakan rumus formula Excel sebagai berikut: skew dari XI yang pertama ini sampai XI yang ke-10. Seperti itu. Untuk kurtosis atau nilai CK adalah menggunakan rumus ini, yaitu N kuadrat dikali jumlah XI min X rata pangkatan 4 per N min 1 dikali 10 min 2 dikali 10 min 3 dikali S pangkat 4. Nah, itu adalah untuk menghitung rumus kurtosis atau nilai CK. Lalu di sini nilai max-nya berapa, max dari nilai XI dan nilai min dari nilai XI-nya. Lalu setelah kita menghitung, kita lanjut pada tabel pemilihan jenis saluran. Untuk pemilihan jenis saluran terdapat 4 metode, yaitu metode normal, log normal, Gumbel, dan log persen. Untuk metode normal syaratnya yaitu di mana CS sama dengan 0 dan CK sama dengan 3. Untuk log normal adalah CS menggunakan rumus ini, CV pangkat 3 plus 3 CV, dan nilai CK yaitu menggunakan rumus CV pangkat 6
plus 6 CV pangkat 6 plus 15 CV pangkat 4 plus 16 CV kuadrat plus 3. Lalu untuk gumbel yaitu CS 1,14 dan CK-nya yaitu 5,4. Lalu kita di sini ada hasil yang dari kita hitung dan nilai berikut. Jadi untuk CS yaitu minus 0,3206, yaitu syarat untuk normal adalah CS sama dengan 0, berarti ini tidak memenuhi. Yang CK juga sama, ini 3, hasil dari kita itu 3,06, jadi tidak memenuhi. Lalu untuk nilai CS di sini dihitung yaitu 0,44, di mana CS kita itu 0,32, jadi tidak memenuhi. Dan nilai CK yaitu di sini 3,359. Dan hasil dari yang kita hitung adalah 3,06, jadi tidak memenuhi juga. Ini juga sama, tidak memenuhi. Jadi setelah tiga metode ini tidak memenuhi, maka kita menggunakan metode log persen 3. Yaitu syaratnya adalah selain nilai di atas. Jadi untuk log persen 3, hasil yang dari kita hitung dianggap memenuhi. Maka selanjutnya adalah kita menghitung si kuadrat. Untuk rumus K ini adalah 1 plus 3,322 dikali log N. N di sini adalah jumlah data kita, yaitu 10. Seperti ini. Jumlah data kita 10. Lalu di sini adalah sini dapat dilihat yaitu hasilnya 4,322. Kita bulatkan saja ke atas, jadi anggap saja 5. Yaitu K-nya sama dengan 5. Lalu nilai DK di sini menggunakan rumus K min R min 1, di mana R di sini adalah 2, angkanya 2, jadi 5 min 2 min 1. Nilai EF yaitu N per K, N-nya 10 dibagi K, K-nya di sini 5 ya, jadi 10 bagi 5, 2. Untuk nilai DX menggunakan rumus XI max min XI min dibagi K min 1. Untuk nilai X awal yaitu XI min dikurangi 0,5 dikali DX. Dapat nilai X awal yaitu 66,575. Lalu untuk batasannya pertama, nilai X awal ditambah DX. X awal plus DX. Untuk batasan yang kedua, batasan 1 plus DX sampai seterusnya sampai batasan kelima yaitu batasan keempat plus DX. Untuk mencari nilai batasan ini, yaitu yang pertama adalah kita membuat nilai batasan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama adalah, jadi ini saya hapus. Jadi yang pertama di sini 66,575 sampai 77,425. Di sini juga sama, yaitu 77,425 sampai 88,275. Sampai nilai yang kelima adalah 109,975 sampai 120,825. Seperti ini. Lalu kita nilai ini dikopikan, kita pindah ke atas. Lalu di sini kita menghitung yaitu pada nilai XI, pada nilai batasan 66 sampai 77 ini ada berapa angka di sini, yaitu dapat dilihat untuk 66,575 sampai 77,425 di sini hanya ada angka 72 saja, berarti ini satu. Dapat satu di sini yaitu pada angka 72. Untuk nilai batasan yang kedua yaitu
77,425 sampai 88,275. Sini ada nilainya itu 1, 2. Hanya 2 angka saja. Di 2 sampai seterusnya pada nilai batasan 109 sampai 120 yaitu 1, 2, hanya 2 saja. Berarti hanya 2. Jadi untuk angka yang dapat dari nilai batasan ini yaitu 1, 2 sampai sekian, 1 dan 2. Lalu untuk 19 yaitu dapat 2 angka dan nilai XY ini kita pindahkan ke pada OF. Ini 1, 2. Itu adalah 2. Seperti ini. Ini nilai OF min EF. Jadi tinggal dikurangi saja, itu nilai OF min EF. Lalu di sini tinggal dipangkatin 2 dibagi EF. Lalu ketemulah jumlahnya berapa. Di sini jumlahnya berapa. Misalkan saja di sini. Dijumlahin saja, ini jumlahnya 10 benar. OF-nya jumlahnya 10. Lalu di sini jumlah dari ini. Jadi jumlah, lalu dapatlah nilai TK sama dengan 2, yaitu nilai TK yang di atas ini. Lalu untuk nilai C kuadratnya yaitu 0,2. Jadi menggunakan rumus penjumlahan ini dibagi ini. Oh, berarti ini tidak terratakan. Maaf, kalau ini tidak terratakan, jumlah ini dibagi 5. Jadi didapat nilai 0,2. Lalu kita bandingkan, yaitu nilai TK lebih kecil daripada nilai C kuadrat. Seperti ini. Untuk nilai C kuadratnya kita bisa dilihat dari tabel 7,8 pada halaman 240. Itu pada, nah ini tabel ini, tabel yang ada di buku hidrologi terapan halaman 240, yaitu tabel nilai C kuadrat kritik. Di sini dapat dilihat bahwa untuk nilai TK sama dengan 2 dan nilainya dari C kuadrat adalah 0,2. Jadi untuk nilai TK sama dengan 2 yaitu ini. TK nilainya 2 yaitu 0,2, dapat dilihat sini. Nilai C kuadratnya adalah 0,2. Ini 2, berarti ini. Untuk nilainya dapat dibaca yaitu 3,219. Jadi nilai C kuadrat adalah 3,219. Nah, ini benar. Nilai TK harus lebih kecil daripada nilai C kuadrat. Jadi ini lebih besar daripada nilai TK. Jadi ini dianggap aman. Perhitungan kita aman. Lalu untuk menghitung tabel probabilitas distribusi lapisan 3, ini menggunakan nilai yang ini ya. Yang ini nilai X ini sama, ini belum saya ganti, jadi ini diganti sama yang punya kalian yang di atas ini, XI nya. Lalu untuk len YI yaitu menggunakan rumus len saja, len dari nilai YI, len dari nilai 80,1, 81,5 sampai 109,6. Dan nilai YI ini didapat dari nilai XI ya, jangan lupa, yaitu nilai XI kita kopikan ke sini. Kita copy lalu kita urutkan. Seperti ini. Lalu kita kopikan ke nilai YI. Seperti ini. Kenapa kita urutkan? Karena ini kita menggunakan tabel probabilitas, yaitu tabel
probabilitas distribusi log persen. Syaratnya adalah kita harus melakukan dari yang terkecil ke yang terbesar terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu rumus probabilitasnya adalah M per N plus 1 dikalikan 100. Yang pertama itu pada nilai 72 terdapat nilai probabilitas 9%. Yang kedua ada 18%, sama yang terakhir 90%. Di sini nilai T atau periode yaitu 1 per P, tinggal beginikan saja 1 per probabilitas. Dan rata-rata tinggal dirata-ratakan saja nilai len-nya. Lalu nilai standar deviasi juga sama di atas. Ini tinggal cek itu skewness menggunakan rumus skew. Lalu yang terakhir adalah kita menghitung debit rancangannya, yaitu tahun kita menggunakan periode 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, dan 50 tahun. Di sini kita menggunakan debit rancangan dengan periode yaitu 25 tahun. Untuk rumus probabilitasnya yaitu menggunakan rumus 100 min 1 per N kalikan 100. N di sini adalah jumlah tahun kita, yaitu 2. Ini sama dengan N-nya 2, di sini N-nya 5, sampai di sini N-nya sama dengan 50. Untuk nilai KT-nya kita menggunakan tabel 7,7 halaman 233, yaitu pada buku hidrologi terapan. Nilai KT ini bukan ketentuannya, tapi didapat dari tabel 7,7 pada buku hidrologi terapan. Nilai KT ini tergantung dari nilai probabilitasnya. Lalu untuk nilai YT di sini menggunakan rumus N rata plus KT dikalikan SY. Ini N rata dikali SY. Lalu untuk arctang di sini adalah menggunakan rumus EXP dari nilai YT. Dihitung sampai periode ke-50. Lalu jangan lupa yang di blok warna adalah pada periode 25 tahun. Untuk langkah selanjutnya adalah kita menggambar pada grafik probabilitas. Ini kita menghitung dari grafik kertas probabilitas, yaitu menggunakan angka ini. Ini nilai dari ini dan nilai ini. Teman-teman bisa dilihat di sini pada probabilitas 9%, nilai untuk arah X yaitu nilai untuk arah X yaitu probabilitas, dan untuk yang ke atas adalah nilai debitnya. Di sini dapat dilihat untuk probabilitas 9% yaitu 72 sekitaran sini. Lalu pada probabilitas 18% sekitaran sini, 81,5 sini, sampai ke probabilitas 90,91 itu sini, yaitu dengan nilai 115,4 sekitaran sini. Teman-teman tinggal memplotkan saja dari perhitungan ini dan probabilitas ini ke dalam kertas probabilitas yang diplotkan. Lalu kita tarik garis melengkung, lalu kita cari nilai yang dimana hasil plotkan kita yang mendekati pada titik-titik dari kertas probabilitas ini yang dari kita plotkan tadi, seperti ini. Lalu kita diambil pada angka 70%,
probabilitas 70% di sini. Kenapa? Karena 70% ini dapat dilihat bahwa pada titik di sini yaitu terdapat garis yang kita tarik melengkung, agak melengkung sini, yaitu semakin mendekati ke titik-titik yang kita dapatkan tadi. Ya, tarik ke bawah yaitu didapat probabilitasnya yaitu 70%. Dan untuk menghitung nilai dari angka tengah dari probabilitas distribusinya adalah menggunakan rumus di sini. Itu 19 di sini yaitu nilai angka dari sini yang mendekati ini. Nilai yang terdekat dari tarikan garis lurus ke bawah ini. Itu 19 minus 70 dibagi 100. Didapatkan hasil yaitu 0,396. Begitu. Selebihnya mohon maaf, kalau ada kekurangan bisa tanyakan via WA atau via Zoom kepada asisten masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.